Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik sahabat Nurul sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 5 Februari tahun 2024 kita kembali lagi di program Inspirasi Pagi. Ya, menjadi program rutinan ya dari Nurul Radio 102,7 FM, edukatif dan inspiratif, bersama saya di sini Wasil Tanjung. Nah, sahabat sekalian, ya sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi semuanya kepada para pengguna jalan yang menggunakan mobil. Semoga bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan juga tetap waspada dengan kiri kanan yang kadang ada yang memotong secara tiba-tiba ya. Ya, nyalip secara tiba-tiba nih, apa nama tuh, kalau untuk para jomblo nih lain nih bahasanya ya. Jadi kita mesti waspada, intinya seperti itu deh ya. Baik sahabat sekalian, jadi kalau kita lihat di luar suasananya ya mendung-mendung sejuk ya. Jadi insya Allah harapannya pada pagi hari ini kita senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif sehingga kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Dan sahabat sekalian, untuk menjadi sumber inspirasi bagi orang lain tentunya kita bermula dari yang namanya menjadi pribadi yang berkualitas. Nah, dan menjadi pribadi berkualitas itu tentu kita harus memiliki yang namanya sifat menjadi pembelajaran cepat. Nah, pembelajaran cepat ini tidak semua orang loh yang mau itu kan. Nah, tinggal bagaimana kita nih, apakah siap untuk menjadi pembelajaran cepat dengan cara terus meningkatkan kekuatan diri dengan bacaan buku, dengan tontonan, dengan apa yang kita dengar. Nah, dengan kita mau terus meningkatkan wawasan kita, maka disitulah nanti pemikiran-pemikiran kita yang kita akan gagaskan itu akan menjadi lebih berbobot. Nah, sahabat sekalian, tempat untuk kita meningkatkan kualitas diri itu tidak hanya melalui buku, tidak hanya melalui tontonan podcast YouTube ataupun radio, tapi juga kita harus terjun ke ranah yang namanya ranah organisasi. Kenapa? Karena di organisasi itu kita akan dilatih untuk bagaimana kita bisa manajemen diri, kemudian juga kita dilatih untuk bagaimana mencari dana agar organisasi ini bisa tetap berjalan. Kita juga bisa saling menerima perasaan dari masing-masing anggota. Nah, maka pada pagi hari ini ya saya dalam 1 jam ke depan kita akan diskusi nih bersama siswa SMIT Nur Ilmi Jambi, dan di sini sudah hadir 2 orang dari siswi SMIT Nur Jambi, dan mereka ini adalah ex ya atau mantan ya. Mantan aktivis BES di masanya ya. Badan, kalau di sini namanya BES ya, Badan Eksekutif Siswa. Baik, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sehat ya. Masya Allah nih. Jadi tentu kalian ini kan udah kelas 12 ya. Makanya udah purna tugas nih, nggak bertugas lagi. Tentu kalau kita udah pernah berpengalaman ya, kita tentu bisa nih menceritain kira-kira apa saja nih hal-hal positif yang kalian dapatkan. Nah, ini tentu harapannya yang sedang mendengarkan kita pada pagi hari ini kan orang tua yang menyekolah anaknya di Nur Ilmi ataupun di sekolah lain. Nah, tentu akan ketemu nanti posisi di mana si anak ini pengen ikut organisasi. Nah, sementara orang tuanya agak bingung nih. Nanti kalau dia ikut organisasi nanti bisa jadi sekolahnya itu akan terbengkalai. Tapi kalau kita tidak ikutkan nanti skillnya, wawasan itu nggak nambah. Nah, makanya kita mau sharing nih dengan kalian berdua. Nah, tapi sebelum lebih jauh, saya pengen kalian berkenalan dulu deh. Kenalan dulu nih. Silakan si Nabila dulu. Ya, silakan Nabila. Oke, perkenalkan nama saya Nabila Zahra Nawangwulan, biasa dipanggil Nabila. Saya dari kelas 12 MIPA 4 dan saya pernah menjabat sebagai ketua BES di tahun 2020-2021. Oke, ini ketua BES yang ketiga ya? Iya, benar. Ketiga ya. Jadi ketua BES yang ketiga ini bukan ketua sih, presiden ya, presiden BES ya. Dan ini perdana nih, perempuan. Ya, di masa waktu awal-awal dulu Gedung Putra sama Gedung Putri itu satu
kepengurusan. Nah, kalau sekarang sudah pisah nih antara laki-laki sama perempuan di SMA ITN Ilmu sudah pisah gedungnya dan bahkan batch-nya udah terpecah menjadi batch Peta dan juga batch Putri. Oke. Selanjutnya siapa nih? Silakan kenalan. Perkenalkan, nama saya Rahmaliza Sinaga, biasa dipanggil Liza, dari kelas 12 MIPA 4. Pernah menjabat sebagai sekretaris BES. Wow, ini apa namanya tuh? Kalau kalau pemerintahan itu sekretaris kabinet ya, seskap ya. Oke, keren. Nah, makanya karena mereka ini pernah menjabat gitu kan, dan kebetulan pula nih mereka ini satu kelas gitu kan. Nah, sehingga kita mau coba tanya nih. Nah, mungkin pertama kali sih Nabila. Sebelum kita masuk ke topik, kan Nabila kan udah dari Nurul Ilmi ini dari mana ya? Dari SD. Dari SD. Oke, Masya Allah. Nah, gimana nih? Apa yang dirasakan sama Nabila nih selama sekolah di Nurul Ilmi nih? Ya, tentunya yang paling banyak didapatkan itu adalah dari sisi agamanya. Karena dari Nurul Ilmi tuh dapat dari Nurul Ilmi lah di mana awalnya bisa baca Quran, bisa ngerti ilmu agama, bisa memperdalam semua tentang agama. Dan saya berpikir bahwa nggak semua orang yang sekolah itu pemikirannya sama seperti orang yang sekolah di Nurul Ilmi, karena mempunyai sisi plusnya gitu. Kayak di mana di sini tuh kita cuma nggak ngejar dunia aja, bukan cuma ngejar akademik, tapi juga ngejar sisi positif untuk akhirat juga. Jadi kayak balance di mana akademiknya terus hafalannya juga agamanya juga gitu. Itu apa yang didapatkan ya? Iya, benar banget. Kemudian kalau selama 12 tahun di Nurul Ilmi, ada nggak nih 3 atau beberapa momentum lah yang sangat mengesankan barangkali? Paling mengesankan itu kayaknya pas Tama menjadi ketua BES sih, karena kayak di situ benar-benar ada tanjakan turunan di setiap selama 1 tahun menjabat tuh benar-benar yang kayak keluar dari zona nyaman, dan di situ baru ngelihat kayak gini ternyata rasanya, gimana rasanya buat event sendiri, gimana rasanya kayak kita banyak kepala tapi kita di mana harus nyatuin tujuan bersama, dan gimana biar anggota tuh merasa kalau ini bukan tanggung jawab ketua dan wakil saja, tapi tanggung jawab kita bersama gitu. Pokoknya dari organisasi sih paling mengesankan, karena banyak soft skill dan pelajaran yang bisa didapat. Iya. Dan saya ingat nih di Nabila ini kan pada saat debat capres dulu kan nih heboh karena hafalan Quran Nabila ini banyak ya. Iya kan dari sekian calon yang ada waktu itu kan si Nabila kan paling banyak nih hafalan Qurannya ya. Berapa hafalan Qurannya kalau sekarang berapa nih? Kurang lebih 14 juz. 14 juz ya? Wah, bukan kaleng-kaleng ini kan. Bukan. Iya, ini hasil emang mulai ngapal itu dari SD kan? Dari sampai SD. SMA 14 tahun ya? Iya, SMP juga sempat mahat 3 tahun. Sempat mahat 3 tahun, tapi SMA nggak lanjutin lagi ya? Oke, makanya nih hafalan Qurannya banyak, dan juga salah satu syarat ya untuk menjadi presiden BES di SMA ITN Ilmi Jambi kan minimal hafal satu juz ya. Nah, Nabilanya udah waktu itu berapa juz waktu itu? Waktu itu kayaknya 12 juz. 12 juz. Oke, waktu itu kelas 10 ya? Iya. Nah, sekarang udah kelas 12 nih ya. Oke, berarti nambah 2 juz nih. 2 tahun nambah 2 juz. Oke, Masya Allah. Ya. Nah, sekarang Liza nih. Ya, Liza kan dulu di masuk Nurul Ilmi kan waktu di SMA aja ya? SMP sama SD bukan di Nurul Ilmi ya? Iya. Oke, mungkin bisa nih bandingin nih. Kira-kira apa yang Liza rasakan waktu awal-awal dulu di SMA Nurul Ilmi? Mungkin culture shock lah barangkali ya. Apa nih yang Liza rasain? Silakan nih jelasin. Kalau buat culture shock sendiri sih kayaknya nggak terlalu itu sih, karena dari SMP, kalau SD emang di negeri, cuman kalau SMP emang alhamdulillah udah di sekolah Islam, cuman nggak di Nurul Ilmi. Jadi pas masuk Nurul Ilmi ya sama aja gitu kayak di SMP, mulai dari lingkungannya, pertemanannya, terus kayak belajarnya juga ya mirip-mirip gitu, jadi nggak terlalu kaget atau gimana. Terus kalau buat paling yang mengesankan sih lingkungannya sih, kayak dari guru-gurunya sama teman-temannya yang saling suportif. Kayak kan
mungkin yang paling beda dari sekolah negeri sama sekolah Islam tuh biasanya emang dari lingkungan sama guru-gurunya sih. Kayak kalau di sekolah, kalau di Nurul Ilmi emang gurunya pada baik, bukan cuma ngingetin tentang belajar tapi juga ke hal yang agama gitu. Jadi emang di sini bukan belajar soal dunia tapi benar kata Nabila kayak akhirat juga. Terus kalau buat hafalannya sih apa sih bilang? Gimana tuh? Kalau buat hafalannya ya bagus lah gitu, maksudnya kita punya target sendiri gitu. Jadi kita sendiri punya target untuk mencapai targetnya gitu. Jadi ya kita bisa belajar untuk memenuhi target itu sendiri gitu. Oke. Jadi Liza selama di Nurul Ilmi dapat berapa hafalan nih? Sekarang jalan 3 juz sudah Ustaz. Oke. Itu memang dari SMA tuh baru pertama kali hafal atau gimana? Sudah ada modal sebelumnya? Udah ada modal sebelumnya, di SMP juga udah hafalan. Sudah hafal berapa juz? 5 juz. 5 juz. Berarti sekarang sudah berapa juz nih hafalan Qurannya? 8 berarti 8 jalan. 8 juz. Oke, luar biasa. Nah, jadi ada perbedaan dalam hal perhatian gurunya, kemudian juga yang diingatin itu tidak hanya terkait kamu harus lebih pintar, kamu harus itu akademik ya, tapi juga lebih ke ibadah, karakter seperti itu. Nah, selama di Nurul Ilmi nih, ada nggak hal yang paling mengesankan yang ya itu kayaknya bakal diingat deh sampai lulus ya? Apa nih kira-kira Liza? Kalau pengalaman yang paling mengesankan sih kayaknya pas ke Pare ya. Ke Kampung Inggris. Ya. Jawa Timur ya. Nih kenapa tuh? Karena ya di situ kan sebulan gitu. Terus awalnya pas mau ke Pare itu nggak tahu ya, mungkin Bila itu kayak pertama ke Pare itu awalnya takut gitu. Orang-orang orang pada nggak semangat gitu. Kayak aduh sebulan jauh dari orang tua, nggak bawa HP. Pikirannya pasti belajar terus bakal boring gitu. Tapi ternyata bahasanya kayak wah beda gitu. Malah seru. Mengesankan ya. Mengesankan. Oke, ya di situ tuh ngapain aja nih? Kalau di situ kan kita fokusnya belajar bahasa Inggris ya. Ada juga yang belajar bahasa Arab sih, cuman kita kan yang bahasa Inggris. Terus seru karena ketemu orang-orang baru, kayak mentor-mentornya juga asik, senang semuanya. Terus yang paling itu sih karena bareng-bareng itu ya sama teman-teman, ya belajar kebersamaan gitu, sekamar bareng-bareng. Jadi ya makin deket lah habis dari situ gitu. Menguatkan satu sama lain juga perangkatan ya. Oke, luar biasa nih. Nah, nanti kita dalami lagi. Jadi sahabat Nurul sekalian, nanti kita akan membahas lagi, kita akan diskusi lagi bersama Nabila dan Liza tentang aktivitas di Nurul Ilmi, dan tetap standby di 102,7 FM Nurul Radio, edukatif dan inspiratif. Nanti kembali lagi bersama saya di sini, Wasil Tanjung. Baik, 102,7 FM Nurul Radio, edukatif dan inspiratif, bersama saya di sini Wasil Tanjung di program Inspirasi Pagi. Sahabatnya sekalian, kita membahas pada hari ini tentang bagaimana pengalaman ya siswa dari SMA Nurul Jambi yang dia aktif di organisasi, sehingga nanti barangkali bisa menjadi rujukan bagi orang tua ya, bagaimana nih pertimbangan untuk anak yang barangkali dia meminta untuk ikut organisasi. Nah, mungkin bisa dijadikan ini bahan pertimbangan. Nah, sekarang kita lanjut, kita ada dua narasumber, yaitu Nabila dan Liza yang menjadi ex pengurus dari BES di periode sebelumnya. Nah, sekarang kita pengen kupas nih, kira-kira bagaimana nih pandangan Nabila yang dulunya barangkali kan tidak aktif di BES dulunya barangkali. Kemudian tiba-tiba mau nih ikut di BES. Apa pandangannya gitu? Kok mau seperti itu? Bukankah BES itu menyulitkan? Ya, gimana nih pandangan Nabila? Nah, oke, ngomong-ngomong tentang organisasi, jadi mungkin saya akan bercerita sedikit dari awal bagaimana bisa kepikiran untuk nyalon sebagai presiden gitu. Iya. Nah, jadi posisinya waktu itu masih di kelas 10, di 10 SMA. Waktu itu sebenarnya mempersiapkan diri itu kan karena SMP-nya Mahat. Jadi untuk waktunya itu mungkin terbatas lah kalau untuk organisasi gitu, karena lebih fokus ke hafalan. Nah, jadi kebetulan pas di SMA ini udah nggak Mahat lagi, dan berpikirnya kayak
gimana caranya biar bisa keluar dari zona nyaman, biar punya new experience gitu. Kayak di SMA nih apa sih yang seru, apa sih yang mau dicoba gitu. Nah jadi waktu itu ada sosialisasi BES ke kelas-kelas kan, kayak siapa yang mau mendaftar untuk kepengurusan berikutnya. Nah, di situ tuh mempersiapkan dirinya itu awalnya menyalonkan diri itu sebagai menteri atau menjadi wakil presiden, bukan menjadi awalnya, bukan menjadi presiden. Jadi waktu mencari pasangannya itu harus presidennya yang kelas 11, wakilnya kelas 10. Nah, kebetulan pas sampai H-1 penutupan pendaftaran, Bila itu bersama dengan satu orang teman sekelas, dia juga belum mendapatkan pasangan untuk nyalon gitu. Oh, dia sama-sama mau nyalon? Iya, kita sama-sama mau nyalon berdua. Nah, dan kebetulan waktu di kelas itu kayak lebih ke ngobrol-ngobrol kayak, ini kita jadi nyalon gak ya gitu. Iya. Terus? Nah, terus waktu itu karena berdua, jadi lebih ke gimana ya, udah mempersiapkan diri terus nggak nyoba, itu rasanya dalam pikiran itu kayak lebih baik nyeselnya karena udah nyoba tapi gagal daripada nyeselnya itu karena nggak nyoba, karena lebih nyesel kan, nggak bisa diulang gitu. Jadi akhirnya kami konsultasi lah sama panitianya, terus disarankan buat oh iya kalian nggak apa-apa maju aja berdua, jadi daftarnya berdua. Nah terus dari situlah baru langsung kayak ya udah Bila yang jadi presidennya, teman yang jadi wapresnya gitu. Jadi pas kita nyalon berdua itu awalnya kayak lebih ke baru H-1 gitu, jadi belum ada persiapan yang mau bener-bener mateng. Jadi di situ langsung kayak nyatuin visi misi, dan ternyata emang kita tuh emang punya tujuan yang sama. Gitu. Klub gitu ya. Udah intinya tuh udah punya modal yang lumayan lah gitu. Nah terus langsung mengikuti proses seleksinya, terus ada tes hafalan, tes wawancara segala macem, dan tes yang paling akhirnya itu alhamdulillah kita lolos sampai tahap akhir, yaitu debat putaran kedua. Nah waktu debat putaran kedua itulah di situ rasanya kayak sebenarnya banyak tekanan yang bener-bener gimana ya, baru masuk kelas 10 gitu, terus langsung dibilang emang perempuan bisa jadi presiden BES gitu, apalagi baru kelas 10 gitu. Terus langsung yang kayak sebenarnya jadi pikiran sih, cuman saling menguatkan aja berdua sama wakilnya, kayak kalau mau dengerin kata orang terus kan kapan majunya gitu. Jadi waktu debat itu lebih ke ya udahlah, yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik gitu. Jadi di situ benar-benar kayak gimana semaksimal mungkin, dan nanti hasilnya pas Renkaula, yang penting udah berusaha dulu gitu. Terus baru setelah debat itu, dan alhamdulillahnya kita terpilih buat menjadi presiden dan wakil presiden. Nah dari situ baru ternyata mulai terjun ke dunia organisasi yang sebenarnya pas SMP tuh saya nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Jadi tiba-tiba terjun langsung ke presidennya gitu. Jadi sebenarnya agak kagok sih, kayak ini harus ngapain gitu ya. Cuman kita nanya-nanya ke pengurusan sebelumnya juga, terus lebih ke survei-survei kayak apa yang bisa bikin organisasi kita ini kepengurusannya ini berbeda dari yang lain, kayak apa sih yang paling dikenang dari kepengurusan ini gitu. Nah jadi waktu selama menjabat itu sebenarnya banyak banget manfaat yang bisa diambil, kayak bukan wasting time yang kayak kalau kata orang buat apa sih organisasi entar pelajarannya ketinggalan gitu. Nah sebenarnya organisasi ini juga sebagai pelajaran, cuman bukan pelajaran yang teoritis yang kayak pelajaran kan gak melulu harus di kelas dan gak melulu harus tentang guru yang ngajar gitu. Betul. Nah jadi dari organisasi inilah kayak bagaimana saya belajar yang hal yang mungkin seharusnya itu dicoba pada saat kuliah atau nanti, tapi di sini sudah lebih merintis kayak oh gini rasanya buat surat, gimana cara ngajuin ke yayasan, gimana cara ngajuin ke kepala sekolah gitu. Terus yang paling unggul itu dari organisasi itu adalah gimana caranya ngelatih public speaking sama komunikasi kayak. Iya jadi selama menjabat itu kan kita banyak berkomunikasi sama orang-orang yang kayak kamu presiden BES pasti public speakingnya dituntut untuk kayak nggak AAA gitu ya, terus ngomongnya gitu. Harus lancar lah ya. Jadi di situ juga
kayak gimana, pokoknya soft skill semuanya dari organisasi itu benar-benar terbentuk kayak, dan di situ juga kita melatih leadership, gimana caranya mimpin orang yang posisinya saya masih kelas 10 dan ada 2 tingkat di atas saya gitu kan. Calon yang lain itu kelas 12 kelas 11 ya. Iya, kelas 11. Berapa calon? Ada kemarin ada 4 paslon. 4 paslon. Oke, siap. Nah, jadi terus waktu selama menjabat itu juga pernah ngadain event besar yang di situ itu lingkup acaranya itu SMA seprovinsi Jambi. Oke. Nah, waktu itu juga awalnya itu benar-benar yang kayak ngeraba gitu buat eventnya karena sebelumnya belum pernah ada yang ngadain Berarti kan. mau merintis ya? Bener-bener mulai dari nol gitu, mulai dari buat proposal. Itu cuma buat proposalnya aja itu kita bisa ngabisin waktu hampir semingguan lebih. Karena bener-bener gimana caranya bikin proposal yang bisa dipakai untuk tahun berikutnya dan benar-benar bagus supaya bisa diterima orang tuh dengan baik gitu. Nah, waktu itu juga kita dananya minta dari ngumpulin dari sponsor. Jadi waktu itu kayak sponsor gimana ya, ngajin sponsor itu kan gak mudah ya. Iya. Terus apalagi kalian siswa SMA ya. Iya, jadi baru kelas 10 juga. Jadi pas kayak datang ke tempat-tempat perusahaan besar itu sebenarnya kayak ini kira-kira kita bisa nggak ya gitu. Cuman yang namanya kerja sama tim, jadi kayak saling bahu membahu lah gitu. Gimana caranya kayak pokoknya event ini harus bisa gitu. Dari awal ngerencanain event ini tuh sebenarnya kita udah mikirin kayak ini bakal gagal atau enggak karena sebelumnya kan belum ada. Terus kita juga terhitungnya masih kelas 10 gitu. Kayak mungkin bakal lebih berat gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah event itu berjalan dengan lancar. Terus itu juga sukses karena sebenarnya di balik sebuah kepengurusan yang hebat pasti tentunya ada tim yang luar biasa. Jadi di situ timnya juga kayak kita masing-masing itu ibaratnya kayak ada hamburger ya, Tat. Nah, terus misalnya ada satunya aja topping yang kurang, pasti rasanya kayak kurang lengkap kan. Ya, jadi di situ gimana kita per setiap orang itu kayak punya tugasnya masing-masing dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi ngerasa kayak bukan cuman soft skill presiden atau wakil presidennya aja yang dilatih, tapi setiap orang yang berorganisasi juga merasa kayak soft skill saya di sini, jadi saya bisa lebih ke sini, terus tugas saya di sini, jadi bisa lebih bertanggung jawab. Kurang lebih gitu. Apa nama kegiatannya kemarin tuh? Yudufest. Festival. Oke. Itu apa? Kenapa bikinnya namanya Yudufest itu? Nah, itu dari Youth Development Festival, itu lebih ke kita tuh tema yang diusung waktu itu kayak para pemuda yang gimana event itu tuh bisa mengimprove diri kita. Nah, jadi di situ eventnya ada lomba, ada festivalnya juga, ada kayak seperti bazar, dan ada lombanya itu ada yang di indoor dan ada yang di outdoor. Nah, yang di outdoor itu lebih ke penampilan. Tema yang diusung waktu itu cuman kayak kita bukan cuma pengen fun sekedar festival aja, tapi gimana caranya biar berkompetisi juga. Jadi di situ juga bisa menambah relasi, terus dari situ juga orang lebih banyak kenal Nurul Ilmi gitu kayak ini SMA Nurul Ilmi yang kemarin buat event gitu. Sarana promosi juga ya. Benar. Oke, siap. Baik. Nanti kita mau minta pandangan Liza nih ya. Tapi nanti kita rehat sejenak dulu. Kita nanti akan kembali lagi di 102,7 FM Nur Radio di program Inspirasi Pagi. Oke, tetap sampai di 102,7 FM. Baik, 102,7 FM Nur Radio kembali lagi bersama saya di sini Wasil Tanjung di program Inspirasi Pagi. Pada pagi hari ini di tanggal 5 Februari 2024 kita membahas tentang inspirasi tentang berorganisasi ya. Karena kita lihat sekarang sepertinya para generasi muda ya kan kebanyakan mereka suka menyendiri ya dengan handphone mereka ya. Karena aktivitas-aktivitas yang barangkali menjenuhkan. Nah, maka sebenarnya ada nih wadah untuk mereka bisa berekspresi, mereka bisa meningkatkan kualitas diri yaitu di organisasi. Nah, maka sahabat sekalian, kita bisa nih menggali-gali nih kira-kira bagaimana nih
pengalaman mereka yang selaku siswa dari SMA ITN Ilmu Jambi ini mencari-cari jati diri mereka di organisasi. Nah, tadi kita udah dengar nih pandangan Nabila ya selaku ex presiden BES SMA ITN Ilmu Jambi. Nah, sekarang kita mau cari tahu juga nih gali-gali informasi dari Seskapnya nih, sekretaris kabinetnya nih. Ya, silakan Liza. Apa nih yang menjadi latar belakang kenapa Liza itu mau ikut organisasi? Nah, kalau dari latar belakang kenapa mau ikut organisasi sih, karena sama sih kayak Bila mau keluar dari zona nyaman gitu. Karena pas SMP nggak pernah ikut organisasi, jadi pas SMA mau nyoba deh gimana organisasi biar ada pengalaman, biar nanti pas kuliah juga nggak kaku-kaku banget gitu kalau mau ikut organisasi. Terus juga lihat kayak biar mikir kayak SMA masa mau belajar di kelas doang gitu. Biar ada belajar dari lingkungan yang baru gitu, nggak belajar mentok di kelas gitu. Rugi dong. Masa belajar di kelas doang gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, coba-coba ikut daftar BES, dan kebetulan saya juga tim ses dari Paslon Nabila gitu kan. Jadi kayak langsung dapat jabatan gitu. Jadi kayak ngeliat perjuangannya gitu kan. Iya. Waduh, kayaknya seru gitu, seru gimana gitu. Jadi ya udahlah join lah. Akhirnya alhamdulillah ternyata jadi sekretaris kabinet gitu. Jadi ya disitulah petualangan dimulai. Iya. Terus ini nih gimana nih pengalaman waktu jadi tim ses nih? Coba ceritain dulu. Jadi taktik debat gitu ya. Jadi kan tim ses ya ikut kayak nyebarin ikut nyebarin pamflet gitu-gitu kayak pas pakai pamflet gitu ya. Pakai di IG gitu kan, di post di mana-mana gitu. Jadi sebenarnya ikut deg-degan juga sih karena kan tahu ya kayak gimana mereka itunya, takutnya di belakang. Terus pokoknya sampai nonton debat juga kan debat putaran pertama itu cuma tim ses yang nonton. Itu sempat agak gitu. Apalagi greget, apalagi yang debat kedua yang ditonton semua orang itu, wah itu kayaknya sama lah gitu. Yang di depan ya? Yang di aula sana yang semua orang nonton kan, cowok cewek dari kelas 10 sampai kelas 12. Wah itu kerasa sih beneran kayak debat. Gimana debat terus? Jadi kayak betulan ngerasa ini miniatur negara gitu. Iya betul. Debatnya tonton terus, wah gitu. Itu apalagi yang itu kerasa sih itu Nyabil, kayak apalagi sempat disorak-sorakin gitu, kayak mikir wah ini pasti orang ini deg-degannya minta ampun di depan gitu tonton orang gitu, mantap sih. Terus ya apalagi ya itu sih selama tim ses. Terus pas mereka menang ikut senang gitu, karena tahu perjuangannya di belakang gitu, nyusun proker, visi misi segala macam, ternyata menang, wah mantap sih. Biasanya yang ditanyain apa tuh kalau seandainya kalau di tingkatan BES ini? Memangnya kan kalau di luar kan kami dapat duit dah kan gitu biasanya gitu kan. Tapi kalau di tingkatan BES SMA nih gimana? Biasanya apa yang ditanyain itu? Apa sih gimana? Tinggal ditanyain wawancara. Iya, maksud tuh yang ketika calon pemilihnya kalau kami milih Kak Nabila nanti kami apa keuntungannya? Sukarelawan jadi kayak karena temen gitu, ayolah jadi tim ses gitu. Gerakan rakyat ya. Siap. Nah, coba ceritain nih mengelola kabinet nih gimana nih pengalamannya? Kalau ngelola kabinet kan kebetulan sekretaris kabinet, jadi paling kerjaannya tuh di laptop nganuin data-data gitu, dokumen gitu kan, karena jadi awalnya tuh kan karena kagok, karena sebelumnya emang nggak pernah megang laptop yang kalau nganuin Microsoft Word, Excel gitu jarang gitu. Tapi pas di situ belajar gimana ngotak-ngatik laptop lah buat dokumen segala macem, kayak ya dari situ belajarnya biar bisa lebih mantep gitu kan. Terus kalau apalagi ya kalau paling duit kas gitu kan. Kayak kalau duit kan yang megang yang bagian setkap ya gitu ya. Jadi kan di setkap ada bendaharanya juga, kayak dibagi gitu, ada yang prasarana, terus ada yang keuangan, sama ada yang administrasinya gitu. Jadi emang paling gitu sih, duit itu yang pusing ngitungin duit gitu. Duit kas nagih-nagih gitu ya. Event kemarin juga sih. Event kemarin kenapa? Yang megang juga setkap gitu.
Oh, oke. Nah, berarti dapat apa namanya tuh pengalaman baru, sesuatu yang baru karena yang barangkali kalau buka Word itu hanya pada saat presentasi gitu kan. Nah, ini memang yang kita bahas ini data, kemudian juga dari sisi kata-kata yang harus kita pilih untuk proposalnya biar diterima, kemudian juga apa namanya tuh anggaran-anggaran yang harus kita jadi manajemen waktunya itu juga bakal terlatih lah dengan kita mengikuti yang namanya organisasi. Nah, kalau Liza melihat selama Liza aktif di organisasi ini, apa saja nih yang didapatkan pada saat ikut organisasi? Nah, silakan. Yang paling banyak didapat sih dari kerja sama tim gitu ya, Tat. Jadi kita nggak hanya mementingkan kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan bersama gitu. Pokoknya ya saling bahu membahu juga, nguatin kalau misalnya lagi ada yang capek gitu, pasti semangat. Apalagi kalau ngurus event besar kayak kemarin kan, kayak The Fest, Euphoria kemarin gitu. Jadi ya saling kerja sama aja sih. Terus juga pengalaman yang lain apa ya? Kayak banyak sih pengalaman kayak yang kita termasuk ke Tungkal kemarin promosi sekolah itu ya kan, Bil. Oh iya. Jadi itu wah ke tempat orang gitu, promosiin sekolah bareng-bareng, itu serunya sih, kayak banyak pengalaman, pergi nyoba-nyoba hal baru. Terus untuk ngomong ke atasan kayak ke kepala sekolah gitu-gitu kan. Jadi lebih terhati aja sih biar nggak kagok, biar nggak takut gitu. Kalau seandainya apa nih jawab dua. Kalau seandainya dikasih apa nama itu diputar ke belakang waktu gitu kan, kira-kira apa nih yang mau dilakukan yang dulunya sempat menyesal, kenapa tidak saya lakukan pada saat saya di best gitu kan, kok rasanya pengen ini ada gitu kan. Mungkin kalau Nabila dulu deh, nah, apa nih kira-kira? Mungkin improve sedikit dari event yang kemarin sih, karena event kemarin itu benar-benar 1 bulan sebelum demisioner gitu. Jadi waktu itu benar-benar mepet Ustaz. Jadi kayak berasa apa ya, berasa kejar-kejaran sama waktu gitu. Dan setelah 1 bulan setelah event itu juga kita langsung ke Pare. Pare. Jadi benar-benar kayak ujian, Pare sama event tuh gabung jadi satu di pikiran. Jadi kayak nah itu sebenarnya kalau bisa ngulang waktu sih pengen lebih disiapin dari jauh-jauh hari gitu supaya eventnya juga lebih lancar, lebih bagus. Selain event itu apa kegiatan best biasanya? Kami lebih ke waktu menjabat itu sih Bila sama wakilnya itu ada kayak buat setiap bulan itu harus ada proker dari setiap divisi. Kalau nggak salah itu kita ada 8 atau 9 divisi gitu ya. Nah jadi setiap divisinya itu misalnya kayak Kemensasi gitu, apa yang mau program kerja dari divisi itu, misalnya mau buat hari literasi kah atau apa gitu. Nah jadi setiap bulannya kita selalu ada program kerja yang lingkupnya itu masih di sekolah gitu, untuk warga sekolah, kayak dari event classmeet, terus lomba-lomba di sekolah, terus juga kominfo kita itu setiap minggu selalu ada kuis-kuis gitu di IG. Jadi kayak lebih ke program kecil yang dari sekolah sih, Ted. Oke. Kalau Liza gimana nih? Apa ini? Kalau saya sih mungkin pengen lebih aktif aja, karena ikut lebih kayak kan dulu sempet apa namanya, sebenarnya kurang aktif sih, maksudnya nggak aktif banget gitu. Jadi pengen lebih aktif, kayak ikut kan dulu sempat ada kalau nyari proposal kan ke perusahaan. Nah itu saya kemarin nggak ikut, jadi pengen nyoba gitu. Gimana? Rugi dong. Nggak ikut, jadi pengen ya gitu lebih aktif aja sih, ikut keluar gitu. Iya karena itu mengesankan gitu kan. Mengesankan. Makanya kalau kita cuman di kelas doang gitu kan, apa nama tuh memori kita di sekolah ini cuma di kelas gitu kan. Tapi dengan kita aktif berorganisasi, ada nambah memori baru yang kita itu nanti akan ingat-ingat nanti setelah kita lulus gitu kan. Dan bahkan kayaknya yang bakal diceritain pada saat kita kumpul lagi setelah kalian udah dewasa, udah jadi emak-emak ya kan. Mungkin salah satunya itu gitu kan. Di mana kalian bisa bikin event bareng-bareng, kemudian juga deg-degan bareng-bareng kan. Biasa kalau bikin organisasi seperti itu ya, kalau orang-orang yang mau bikin kegiatan organisasi. Nah, baik, nanti kita mau bahas lagi terkait kira-kira apa nih tips-tipsnya ya biar bisa mengimbangin antara belajar sama organisasi, kemudian juga hafalan Qur'annya dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap sampai di 102,7 FM berradio edukatif dan inspiratif bersama saya di sini Wasil Tanjung.
Baik, 102,7 FM Nur Radio. Kalau lagi bersama saya di sini Wasil Tanjung di program Inspirasi Pagi. Pada pagi hari ini kita membahas tentang organisasi siswa, di mana pada pagi hari ini saya bersama dengan dua siswa SMIT Nurul Jambi yang menjadi aktivis di sekolah. Nah, sahabat sekalian, tadi kita udah bahas tentang bagaimana pengalaman mereka berorganisasi, kemudian apa saja mereka dapatkan dan apa saja yang mereka alami pada saat mereka mengaktifkan organisasi. Dan di situ tadi kita banyak dapat informasi ya, ternyata ketika mereka diamanahkan untuk membuat proposal, membuat apapun itu tuh ternyata menjadi pengalaman baru bagi mereka, dan juga ada hal ilmu baru yang mereka bakal dapatin ketika di organisasi. Nah, tentu kita pengen juga nih ya, sahabatnya sekalian yang mungkin punya anak aktif juga di organisasi, karena di situ akan terjadi pembentukan karakter yang luar biasa. Nah, baik, sekarang mau tanya nih dengan kalian berdua nih, kalau seandainya ada yang bertanya nih, gimana sih caranya biar bisa ngimbangin antara waktu belajar, waktu berorganisasi, kemudian juga menghafal Qur'annya, itu gimana tuh bisa mengimbanginya? Nah, siapa dulu nih? Nabila, silakan Nabila. Nah, kalau dari saya pribadi sih lebih ke kita pertama buat skala prioritas dulu. Oke, skala prioritas. Jadi kayak lebih ke audit gitu kali ya. Maksudnya kayak mikirin dari habit sebelum-sebelumnya nih, apa sih yang paling penting, yang paling kayak maksudnya ini yang benar-benar urgent dan important buat dilakuin gitu. Nah, terus setelah itu kayak misalnya dari pembagian waktu itu, misalnya kita pergi ke sekolah nih. Nah, di sekolah itu dimana waktunya emang benar-benar harus di situ kita ngejalanin organisasi, ya di situ kita benar-benar seefektif mungkin gitu mau menggunakan waktunya. Nah, setelah itu misalnya setelah rapat nih pulang ke kelas, nah itu bisa kita gunain kayak nanya ke temen tadi belajar apa, terus minjem catatannya gitu kan. Jadi setidaknya kita benar-benar bukan yang kayak kosong nggak tahu hari ini belajar apa gitu, setidaknya kita bisa dapat dikit walaupun nggak seperti teman-teman yang di kelas kan. Nah, jadi pokoknya intinya dimana kita waktu itu benar-benar dipakai buat yang seharusnya, kayak belajar ya emang belajar, organisasi emang organisasi. Nah, terus kalau buat hafalan itu lebih ke kita, kalau dari saya pribadi sih manfaatin waktu yang ada, misalnya kayak jam istirahat kalau emang buat ngejar hafalan gitu, terus setelah subuh. Nah, itu kan waktu-waktu yang kayak lebih cepat nyerap gitu hafalannya. Nah, jadi kira-kira kurang lebih gitu sih, kayak buat skala prioritas. Terus juga biasanya kalau di HP itu kayak ada reminder, jadi jam segini, lebih ke blocking time gitu, jam segini sampai jam segini harus ngapain gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau Liza gimana Liza? Nih, bagaimana mengelola waktunya? Kalau mengelola waktunya mungkin kurang lebih sama ya, kayak dijatah jam segini ngapain, jam segitu ngapain gitu. Jadi semuanya udah tertata, jadi nggak berantakan nanti schedule-nya. Kalau kalau nggak misalnya diurutin gitu deadline-nya, mana yang lebih cepat nanti itu yang lebih cepat dikerjain, itu yang dikerjain. Nanti yang belakangan kan bisa agak lebih santai gitu. Kalau bener sih tadi efektifin waktu. Jadi kalau misalnya ada waktu ya itu digunain, jangan malah leha-leha gitu, biar bisa semuanya tertata kan, biar target-targetnya juga nyampe gitu. Kalau buat ngafal sama sih, ngafal kan bisa di mana aja ya, maksudnya di rumah bisa, di sekolah bisa. Jadi kalau hafalan dia fleksibel ya. Pokoknya yang kosong bisa lah ngafal gitu. Setidaknya dapat sedikit gitu walaupun ada. Terus kalau misalnya ketinggalan pelajaran di kelas, tadi nanya temen, nyalin catatan teman gitu, nanya ada tugas nggak atau enggak. Jadi kita nggak ketinggalan kan, bukan berarti kita organisasi tapi malah nilainya malah gimana-gimana, malah nggak bagus gitu. Tapi kan bisa gitu, kalau kitanya mau pasti kita ada kemauan lah nanya ke temen gitu, ada tugas nggak tadi atau gimana gitu. Jadi nggak ketinggalan. Dan ini rencananya lulus dari Nurul Ilmi, rencananya mau kuliah atau mau gimana nih? Mau mondok atau mau kerja langsung? Gimana? Kalau Liza gimana Liza? Rencananya mau gimana nih? Kalau saya sih mau kuliah. Ya? Tapi nanti mau coba kedinasan juga gitu. Kalau kuliah rencananya mau jurusan apa? Mau ambil gizi. Gizi. Kenapa mau ngambil gizi? Mau memperbaiki gizi-gizi Indonesia. Mau ngasih makan siang gratis ya, Pak?
Iya, oke, gizi. Ilmu padi. Iya, apa ada ini, maksud tuh ada kegelisahan yang pengen dipecahkan barangkali? Kok ngambil gizi? Ya tadi karena ngelihat anak adanya kayak gizinya mungkin memperbaiki gitu. Jadi ya? pengen ya belajar gimana nanti kan bisa diedukasiin ke keluarga lah minimal gitu sama. Oke. Oh, iya. Emang orang tua dari gizi bukan? Enggak. Mereka kok bisa terinspirasi gitu, kok bisa maunya ngambil itu gitu kan? Tapi karena gara-gara kegelisahan itu. Iya karena juga kebetulan suka sama pelajaran biologi sih, jadi kan deket tuh ya materinya, jadi ambil gizi gitu. Oke, kalau Nabila gimana Nabila? Rencananya sih mau Nikah. Wah. Oh, belum. Nikah belum. Rugi dong. Ya, gimana nih Nabila nih? rencananya sih mau tes kedinasan, tapi Oh. mau coba ngambil PTN juga, tapi yang di jalur SN bukan yang di UTBK. Oh, jalur rapor. Iya. Tuh lebih, tapi Kalau lebih ke kedinasan sih. Kedinasan mau apa tuh? Belum tahu ya, Tat. Oh, nah, belum tahu gimana nih level 12. Bentar lagi udah Mungkin mau nanti ini. nyesuaiin kotanya dulu, soalnya kan kotanya belum merilis kan, Tat. Oh. Soalnya kedinasan cuma bisa tes 1 gitu. Oh, gitu. Jadi lihat kotanya juga. Kalau yang SN rencananya mau ngambil apa? Mau ngambil hukum. Hukum. Oke. Ini berat kali hukumnya. Linjur sih. Iya. Tapi tidak masalah kalau IPA itu emang biasa seperti itu ya. Kalau emang IPA ngambil yang IPS itu biasa. Tapi kalau IPS nggak bisa, ya ngambil kedokteran nggak bisa dia. Ya itu untungnya. Kenapa mau ngambil hukum? Lebih ke terinspirasi dari keluarga sih, karena emang dari keluarga kayaknya baru Bila sendiri yang emang dari kakek buyut juga baru Bila sendiri yang terobosannya masuk MIPA. Jadi sebenarnya keluarga itu basicnya IPS. Oh gitu. Lah kenapa mereka masuk IPA? Mungkin karena apa ya? Terobosan baru aja sih. Terobosan baru. Walaupun akhirnya linjur. Iya. Tapi meskipun gitu kalian berdua ini kan termasuk berprestasi juga di kelas kan ya. Oke, keren. Nah, nih terakhir nih mungkin bisa nih kasih closing statementnya agar memberikan tips lah ya tentang bagaimana nih agar kita kalau seandainya memang ingin menjadi orang yang kalian tuh pasti punya prinsip hidup lah, punya moto lah masing-masingnya. Mungkin bisa nih share moto hidup kalian tuh apa, dan juga pesan-pesannya untuk kepada adik-adik. Nah, agar di SMA nih harus dimaksimalin. Nah, mungkin silakan nih si Nabila dulu. Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya tadi udah ada mention ya di awal. Jadi prinsip yang emang paling mungkin kan kita di sini juga sama-sama belajar ya, Tat. Nah, tapi prinsip yang emang dipegang dari awal itu juga pokoknya hal apapun itu lebih baik dicoba dulu, karena kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. Nah, jadi menyesalnya itu jangan sampai menyesalnya karena nggak nyoba. Karena waktu SMA itu waktu emang bener-bener mungkin kita bisa aktif tapi belum berat kuliah gitu. Kalau kuliah kan mikirin skripsi segala macem gitu ya, Tat. Nah, terus buat aktif juga susah. Jadi buat kalian semua yang masih SMA, tentunya kita harus aktif organisasi dan juga nyobain lomba-lomba yang diadain sama Kemendikbud. Itu benar-benar penting banget karena sertifikatnya berguna buat kita masuk PTN. Nah, gitu. Oke, kalau Liza gimana nih? Kalau dari saya sih sama ya, kayak ikutin aja apa yang ada di sekolah, kegiatan pokoknya ikutin, organisasi segala macam diikutin karena buat nambah pengalaman gitu. Karena nggak seburuk itu, kayak nggak semenakutkan itu karena kita belum coba ya. Iya. Pokoknya ikutin aja semuanya. Karena jujur kalau ditanya pengalaman selama SMA yang mengesankan itu ya paling pengalaman organisasi gitu. Kalau nggak ikut organisasi mungkin ya biasa aja flat gitu kalau di SMA gitu. Satu aja warnanya kan. Wah, ini berwarna-warni ya. Oke. Ada lagi? Itu sih sama, jangan malas-malas. Pokoknya lomba apa aja ikutin, karena nyesel juga karena kurang aktif di lomba-lomba. Soalnya itu kan bermanfaat ya buat prestasi nanti kalau masuk SNBP, mana tahu kan. Jadi ya ikutin aja lah lomba-lomba, semuanya dicoba gitu. Terobosan baru. Iya. Ini kayaknya ke depan kita bakal undang wapresnya nih. Iya. Tapi wapresnya ini kayaknya ini nih topiknya agak beda nih, kan dia yang sering di medsos dia tuh learn to grow. Berarti bahas self development nih sama dia ya. Cocok ya. Oke, baik.
Nggak terasa 1 jam udah lewat. Ya, kita sudah bahas-bahas banyak di sini dan tentunya banyak inspirasi baru, insight baru yang kita dapatkan, saling sharing dan semoga apa yang disampaikan ini ada yang terinspirasi dan itu jadi amal jariah bagi kalian, ya kan? Baik, itu saja barangkali kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat sekalian, itu saja bincang kita pada pagi hari ini. Semoga terinspirasi. Tetap sampai di 102,7 FM Nurul Radio, edukatif dan inspiratif. Terima kasih.